Heho Pop Gengs. Sekarang tuh ya, ilmu genetika khususnya tentang DNA bukan cuma buat membantu manusia meningkatkan kualitas kesehatannya, tapi juga bisa membantu menumpas kejahatan. Beberapa tahanan bahkan ada loh yang dinyatakan bebas setelah ditahan berpuluh tahun karena tidak bersalah berkat bukti DNA. Dan beginilah momen haru mereka saat akhirnya dibebaskan. Yang pertama ada Vincent Alfred Simons yang sempat dijatuhi hukuman 100 tahun alias seumur hidup pada Juli 1977. Kejadiannya bermula saat dua remaja kembar berusia 14 tahun, Karen dan Sharon Sanders, melapor tanggal 22 Mei 1977 bahwa mereka telah diperkosa oleh pria berkulit hitam 2 minggu sebelumnya di Louisiana. Sayangnya mereka tidak bisa menjelaskan atau mengidentifikasi si pelaku. Mereka hanya berkata, semua orang kulit hitam mirip. Keesokan harinya, polisi paroki Avoyelles menjemput Vincent Simon bersama 7 pria lain yang menjadi tersangka. Saat diinterogasi, ia dianiaya salah satu petugas dan berusaha memberontak sehingga memperparah tuduhannya. Ia pun ditahan dan nyaris mendapat hukuman mati. Saat itu, Vincent masih berusia 25 tahun, namun ia bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Berkali-kali Vincent mengajukan mosi hukum untuk melihat dokumen bukti kasusnya, mulai dari laporan polisi, laporan pemeriksa medis, dan laporan lainnya. Namun, ia nggak pernah mendapatkan dokumen-dokumen itu hingga tahun 1993. Ternyata nih, dokter yang memeriksa si kembar melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan yang dialami, serta bukti-bukti lain yang membenarkan bahwa Vincent Simon memang bukan pelakunya. Beberapa saksi melihatnya sedang di bar saat kasus itu terjadi, tidak kemana-mana. Si kembar ini ternyata hanya menyalahkan orang kulit hitam untuk menutupi kelakuan mereka bersama sepupunya yang sebenarnya nih suka sama suka. Bukan kasus pemerkosaan. Ya ampun, bikin geram banget kan? Kisahnya sempat dimuat dalam 2 film dokumenter berjudul The Farm, Angola, USA, dan Shadows of Doubt, State vs. 81, 588, Vincent Simons Film. Hingga akhirnya nih 14 Februari 2022, Vincent baru dibebaskan setelah 44 tahun di penjara berkat bantuan pengacara terkenal Justin Bonus yang mengetahui kasusnya lewat film dokumenter itu. Ia merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tahun 3 hari setelah bebas. Kasian banget ya Vincent. Ia bahkan sempat berpikir nih bakal mati di penjara. Sayangnya saat ia berupaya mencari ganti rugi atas apa yang dia alamin, dia nggak mendapat tanggapan dari pengadilan. Sungguh nggak adil ya. Nah selanjutnya mari kita menengok kasus John Boone. Tangis tak kuasa ia bendung saat akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari hukuman salah sasaran setelah 27 tahun lamanya. Pria Afrika Amerika ini awalnya dituduh atas kasus pembunuhan pada tahun 1991 ketika dia masih berusia 14 tahun. John menghabiskan lebih dari 16 tahun penjara dan hampir 12 tahun pembebasan bersyarat sebelum dia benar-benar dibebaskan pada tahun 2018. Kejadiannya bermula pada tanggal 14 Agustus 1991. Saat 2 petugas di pulau penjara Rikers ini ditembak di dalam mobil mereka oleh 2 perampok. Salah satu dari mereka meninggal dan petugas yang selamat bernama Robert Crescent menyatakan bahwa penembaknya adalah 2 pria kulit hitam berusia 20-an. Nah, seorang detektif bernama Louis N. Scarcella ternyata memalsukan bukti secara berantai untuk menangkap John Boone dan Roseanne Hargrave yang berusia 17 tahun. Meskipun sebenarnya tidak ada remaja yang sesuai dengan deskripsi fisik yang diberikan oleh Robert. Pada November 1992, hakim pun memvonis kedua remaja itu atas pembunuhan tingkat 2. Bayangkan, gimana hancurnya perasaan remaja umur 14 tahun yang mestinya dinikmatin sekolah, tiba-tiba dipenjara bersama orang dewasa atas kasus berat yang tidak pernah ia lakukan. Namun keadilan akhirnya datang setelah ia bersama keluarganya berjuang atas kejadian yang menimpahnya. Ia menggugat pengadilan dan mendapatkan ganti rugi sebesar $5,9 juta atau sekitar 92 miliar rupiah pada tahun 2020.
Uang itu ia gunakan untuk mengajar anak-anak dan membangun perpustakaan di beberapa penjara, karena merasa buku telah menyelamatkan hidupnya saat di penjara. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man. Dan yang gak kalah mengharukan nih Pop Gengs, melihat air mata yang menetes dari wajah Christine Blasey Lobato, warga Nevada yang dibebaskan atas tuduhan kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap tunawisma bernama Duran Bailey di Las Vegas pada bulan Juli 2001. Christine yang saat itu masih remaja dijatuhi hukuman 40 hingga 100 tahun penjara. Dan dalam sidang ulang tahun 2006, hukumannya diringankan menjadi 13-45 tahun. Namun berbagai bukti yang terungkap kemudian semakin menunjukkan bahwa dia ini gak bersalah atas kejahatan itu setelah pemeriksaan DNA. Setelah dipenjara selama 11 tahun, 3 bulan, Christine Lobato akhirnya dibebaskan dari pusat penahanan Clark County pada tanggal 3 Januari 2018. Dia berusaha membangun kembali kehidupannya di Las Vegas sebab tidak mendapatkan ganti rugi. Nah, hal yang sama juga dirasakan Daniel Villegas. Saat diumumkan ia bebas, kakinya bahkan melemah nyaris terjatuh. Daniel masih berumur 16 tahun ketika dia dihukum atas penembakan fatal 2 warga El Paso tanggal 10 April 1993 yang kemudian dikenal sebagai kasus penembakan Jumat Agung dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah 25 tahun, mimpi buruk Daniel yang panjang itu berakhir. Polisi ternyata tidak menemukan DNA atau bukti forensik lain yang mengaitkan siapapun dengan kejahatan tersebut. Ia ternyata dipaksa mengakui tuduhan yang gak pernah dia lakukan saat itu. Hakim di kota El Paso, Texas, memutuskan dia tidak bersalah atas pembunuhan besar yang dituduhkan kepadanya, dan akhirnya dibebaskan pada tahun 2018. Saat ini ia bekerja untuk sebuah firma hukum bernama Firma Hukum Christina Montes. Dia sekarang berjuang untuk para warga negara lain yang salah dihukum seperti dirinya. Jumlah kompensasi yang diberikan pada Daniel Villegas tidak diungkapkan, tapi hukuman yang salah dilaporkan merugikan negara bagian hingga $80.000 atau sekitar 1,2 miliar per kasus di Texas. Bahkan nih, walaupun dia mendapat kompensasi, gak sebanding dengan hal yang mengerikan yang ia alami selama 25 tahun yang terbuang sia-sia itu. Please be seated. We are back on the record and call. Satu lagi, pria yang diselamatkan berkat pembuktian DNA, Luis Vargas, adalah pria Los Angeles yang mendekam di penjara atas dakwaan pemerkosaan selama 16 tahun setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan pemerkosaan pada 15 Juni 1999. Ia ini dijatuhi vonis 55 tahun penjara hingga penjara seumur hidup saat anaknya masih berusia 10 tahun. Hanya karena Luis memiliki tato mirip dengan pemerkosa berantai, teardrop rapist, yang berbentuk air mata menetes dari mata sebelah kiri. Padahal jelas ada saksi mata yang mengatakan Luis Vargas sedang berada di tempat kerjanya saat pemerkosaan itu terjadi, namun ia tetap dinyatakan bersalah. Namun setelah bukti DNA yang diambil dari celana pendek dan celana dalam salah satu dari 3 korban, terbukti Luis ini bukanlah pelakunya. Ia pun dibebaskan dengan penuh perasaan lega dan tangis haru pada 23 November 2015 dengan biaya kompensasi sebesar $1.299.248 atau sekitar 20 miliar rupiah. Saat ia keluar, anaknya sudah dewasa bahkan telah bekerja. Yang lebih mengerikan adalah pelaku sebenarnya hingga saat ini masih belum juga ditemukan. Bayangkan, gimana hancurnya perasaan korban dan keluarganya.